warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yattaqillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul adzim wa shadaqar rasul karim wa nahnu ala dzalik minasyahidin wa sakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Karena nikmat-nikmat itu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memampukan diri kita untuk senantiasa beribadah salat Jumat yang di tempat Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa tering salam semoga kita curahkan pada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah Islam bisa menyebar ke pelosok-pelosok dunia, dan alhamdulillah sekarang kita bisa menentukan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang ma'ruf dan mana yang munkar, dan mana yang halal dan mana yang haram. Tentu semua itu berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat arsyadakumullah. Tak lupa khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi setiap problematika kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa di antara kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar bagi kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah-arah yang tidak kita fikirkan sama sekali. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani maghbunun fihi ma katsiru minan nas, as-sihhatu wal faragh." Yang artinya nikmatan, ada dua kenikmatan, maghbunin fihi ma katsiru minan nas, yang banyak dari manusia itu melalaikannya, yang banyak manusia itu dari melupakannya. Apa itu? Yakni as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hadis ini merupakan hadis yang masyhur, hadis yang populer di kalangan kaum muslimin. Namun apakah makna, apakah faedah dari hadis ini? Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas radhiyallahu an, atau sering kita sebut dengan Syekh bin Bas, qaddasallahu ruhahu, semoga Allah senantiasa mensucikan ruhnya. Beliau mengatakan ketika ditanya mengenai apa makna dari hadis ini, beliau mengatakan bahwa kebanyakan manusia menyia-nyiakan kesehatannya dengan tanpa faedah. Begitupun waktu luangnya mereka gunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak mereka berfaedah sama sekali.
Mereka gunakan waktunya untuk senantiasa kepada hal-hal yang tidak berfaedah sama sekali. Mereka memiliki waktu, mereka memiliki tubuh yang kuat, mereka memiliki badan yang sehat, memiliki waktu yang luang, tetapi keluangan mereka, waktu mereka disia-siakan untuk tidak senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepentingan dirinya. Contohnya salah satunya berdagang ataupun melakukan mata pencaharian lainnya, begitupun menyibukkan dengan berzikir, beribadah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwa seorang mukmin itu harus senantiasa mempergunakan waktu kesehatan dan luangnya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah kesempatan kita ini saya akan fokus kepada nikmat waktu luang. Insya Allah di lain waktu kita akan bahas secara khusus makna waktu tentang kesehatan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang Allah berikan nikmat waktu luang, kesehatan, nikmat keamanan, tanpa didasari oleh rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan cenderung mempergunakan waktunya untuk senantiasa tidak dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya, malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kebanyakan orang menghambur-hamburkan waktunya. Kebanyakan orang menyia-nyiakan waktunya. Mereka merugikan diri mereka sendiri dengan cara apa? Dengan cara tidak mempergunakan umur dan waktu sebaik-baiknya. Mereka lalui hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun mereka lalui dengan kelalaian dengan dunia dan berpaling dari akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah. Waktu mereka ibarat hal yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya. Padahal waktu adalah kehidupan. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki manusia setelah nyawanya. Waktu adalah yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia setelah nyawanya. Maka Yahya bin Hubairah radhiyallahu an, beliau mengatakan sesuatu waktu, ya, waktu adalah sesuatu yang berharga. Semestinya seseorang harus menjaga waktunya dengan sebaik-baiknya. Namun saya melihat waktu adalah sesuatu yang justru malah kebanyakan orang menyia-nyiakannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah mengetahui waktu luang adalah sesuatu yang sangat agung. Waktu luang adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka mari kita senantiasa untuk mempergunakan waktu luang kita untuk sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Jangan sampai waktu luang itu mengalir begitu saja. Hadirin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Kita gunakan waktu luang kita sebagaimana orang-orang terdahulu, orang-orang salafus soleh terdahulu gunakan. Keberkahan waktu, umur yang mereka lakukan begitu sangat berkah. Bagaimana dengan kita? Ketika kita patokannya atau kita mengaca kepada para ulama salafus soleh, memang kita seolah-olah lagi menghayal. Seperti halnya dikatakan Abdullah bin Imam Ahmad pernah bercerita, ayahku yakni Imam Ahmad dahulu senantiasa sholat setiap sehari semalam itu melaksanakan 300 rakaat. Namun ketika beliau disiksa, dikriminalisasi oleh pemerintah yang zalim pada waktu itu, sehingga beliau sehari semalam hanya bisa melakukan sholat sebanyak 150 rakaat. Begitupun Imam Malik, ya, Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, beliau selalu istiqomah selama 60 tahun. Beliau senantiasa istiqomah selama 60 tahun untuk puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Dan beliau setiap hari melakukan sholat selama 800 rakaat. Begitupun orang yang memiliki julukan
ada benjolan di lututnya, yaitu Muhammad Ali bin Abi Thalib. Disebutkan demikian bahwa setiap hari beliau selalu melaksanakan sholat 1000 rakaat sehingga ada benjolan di lututnya. Begitupun orang yang senantiasa mempergunakan waktunya untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Ikrimah, dahulu Abu Hurairah senantiasa bertasbih sebanyak 12.000 kali. Itu terdapat di Al-Bidayah wa Nihayah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan marilah kita senantiasa untuk mempergunakan waktu kita untuk sebaik-baik mungkin. Memang di akhir zaman ini fasilitas bukan sarana itu benar-benar kita harus benar-benar mempergunakannya dengan setepat mungkin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.